Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Effendi Hoiri, M. Aziz Manafis, Widya Eka Haryanto, Dewi Sri Rahayu, dan Firda Yusnova Rohma. Dari kelas akuntansi 2021B, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di video ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21 dan bukti potongnya. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, sebenarnya apa sih yang dimaksud PPh pasal 21? Jadi, PPh pasal 21 adalah aturan pajak yang mengatur pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya oleh perusahaan atau pemberi kerja atas penghasilan karyawan atau penerima penghasilan lainnya yang diterima dalam bentuk gaji, upah, honorarium, atau pembayaran lainnya. Nah, dana hasil pemungutan pajak ini akan menjadi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Baik, langsung saja masuk ke dalam contoh kasusnya. Untuk soal nomor 1, Jonah, pegawai pada PT BAP, ber-NPWP dan statusnya K1, memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000 dan tunjangan sebesar Rp9.500.000 per bulan. PT BAP mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, membayar premi JKK dan JKM untuk pegawainya masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT BAP menanggung iuran JHT sebesar 3,7% dari gaji, dan Jonah membayar sendiri iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. PT BAP membayar iuran pensiun untuk pegawainya ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya sebesar Rp500.000, sedangkan Jonah membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Ditanya, berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut dan bagaimana bukti potongnya? Sebagai data tambahan, ini ada NPWP perusahaan pemotong atau PT BAP, yaitu 827810482617000. Nama bendaharanya Rahmat Utomo dan NPWP bendaharanya 58619548617000. Sedangkan NPWP Jonah 88553151603000. Nik Jonah 3515130103900001 dan alamat Jonah di Jalan Embong Kenongo nomor 158 Surabaya. Jabatan Jonah di sini sebagai staf HRD. Yang pertama, kita mencari gaji. Di sini gaji sudah diketahui 3.500.000 tinggal dimasukkan di sini. Kemudian tunjangannya sebesar 9.500.000. Ini tiap bulan ya. Kemudian ada premi JKK. Premi JKK di sini 0,5% dari gaji, jadi 0,5% dikali 3.500.000, hasilnya 17.500. Kemudian premi JKM. Premi JKM di sini 0,3%. Jadi 0,3% dikali gaji 3.500.000 hasilnya 10.500. Nah, kemudian ini dijumlah menghasilkan penghasilan bruto atau penghasilan kotor, yaitu sebesar 13.028.000. Nah, kemudian di sini ada pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dari gaji, dari penghasilan bruto. 5% dikali 13.028.000 hasilnya 651.400. Tapi di sini ada peraturan biaya jabatan maksimal 500.000 tiap bulan dan 6 juta setiap tahun. Jadi di sini meskipun angkanya 651.400,
sedangkan maksimalnya 500, jadi ini ditulis 500. Kemudian dikurangi iuran JHT. JHT di sini sebesar 22%, sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Jadi 2% dikali 3.500.000 hasilnya 70.000. Kemudian iuran pensiun. Membayar iuran pensiun sebesar 200. Jadi ini dimasukkan 200. Pengurangan tersebut dijumlah, hasilnya 770.000. Nah, kemudian untuk penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan tersebut. 13.028.000 dikurangi 770.000. Hasilnya 12.258.000. Nah, kalau penghasilan neto setahun, tinggal dikalikan 12. Hasil neto sebulannya dikali 12 bulan, jadi satu tahunnya penghasilan neto 147.096.000. Nah, untuk PTKP-nya setahun, ini statusnya K1. Artinya untuk wajib pajak sendiri itu sebesar 54 juta. Kemudian tambahan karena Jonah menikah, ada tambahan 4.500.000. Kemudian Jonah juga punya anak 1, jadi tambahan 4.500.000. Nah, hasil dari PTKP-nya yaitu 63 juta. Kemudian penghasilan kena pajak atau PKP. Ini diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurangi jumlah PTKP setahun. Hasilnya 84.096.000. Nah, kita menghitung PPh pasal 21 terutang. Karena di sini lebih dari 60 juta, jadi di sini ada dua perhitungan, yaitu yang pertama 5% dulu, tarifnya 60 juta. 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Kemudian sisanya yaitu 24.096.000 dikali 15%, hasilnya 3.614.400. Kemudian ini dijumlahkan menghasilkan PPh pasal 21 terutang, yaitu sebesar 6.614.400. Jadi intinya PPh pasal 21 Jonah yang terutang adalah sebesar 6.614.400. Baik, selanjutnya yaitu ini adalah bentuk bukti potong PPh pasal 21 formulir A1. Untuk masa perolehan yaitu tergantung dari masa kerjanya. Kalau dimulai dari bulan 1, maka ditulis ini 1 sampai bulan 12. Ini untuk nomor bukti potongnya yaitu dibentuk pada bulan 12 tahun 2022. Untuk nomornya yang awal diawali dengan 0, 6, dan untuk ini nomor karyawan. Untuk identitas perusahaan yaitu NPWP pemotong 82.781.048.2 617.000. Nama pemotong perusahaan yaitu PT BAP. Kemudian yang A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Untuk nomor NPWP-nya yaitu 88.315.1.603.000. Untuk NIK-nya yaitu 355151.301.039.0001. Untuk nama penerima penghasilannya yaitu Jonah. Alamatnya Jalan Embong, Kenongo, nomor 158 Surabaya. Jenis kelamin laki-laki. Status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP yaitu K1.
untuk jabatannya di perusahaan, yaitu staf HRD, karyawan asing, tidak. B. Rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Kode abjad pajak yaitu yang 21-100-01 karena karyawan. Gaji yaitu diambil dari sebelumnya 3.500.000, ini disetahunkan menjadi yaitu 3.500.000 dikali 12, hasilnya 42 juta. Untuk tunjangan PPh sesuai di soal tidak ada, berarti ini kosong. Kemudian untuk tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya diambil dari sebelumnya 9.500.000 sama disetahunkan yaitu dikali 12, hasilnya 114 juta. Untuk yang keempat, honorarium dan imbalan lain sejenisnya tidak ada. Yang kelima, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, yaitu diambil dari hasil JKK dan JKM yang disetahunkan. Total hasilnya yaitu 336.000. Yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh 21 tidak ada. Yang ketujuh, tantim, bonus, gratifikasi, jasa, produksi, dan THR juga tidak ada. Untuk jumlah penghasilan bruto yaitu dari semuanya ini yaitu 156 juta 336.000. Untuk pengurangan yaitu biaya jabatan atau biaya pensiun, ini diambil dari sebelumnya yaitu 500.000 disetahunkan menjadi 6 juta. Kemudian yang nomor 10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Yang sebelumnya tadi soal yaitu 770 dikali 12, hasilnya 3.240. Untuk jumlah nomor ke-11 yaitu jumlah pengurangan yaitu dari 6 juta ditambah 3.240, hasilnya 9.240. Kemudian penghitungan PPh pasal 21. Untuk nomor 12 yaitu jumlah penghasilan neto yaitu dari poin ke-8 dikurangi poin ke-11 yaitu 1.150.000
100.056.336.000 dikurangi 9.240. Hasilnya 1.147.096.000. Untuk penghasilan neto masa sebelumnya ini tidak ada. Kemudian poin 14 jumlah penghasilan neto untuk penghitungan pasal 21 yang disetahunkan, yaitu sama kayak poin yang ke-12, 147.096.000 juta. Kemudian untuk poin yang ke-15 penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini 63 juta didapat ini 63 juta didapatkan karena status Pak Jona yaitu K1. Untuk penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan ini diambil dari jumlah penghasilan neto untuk yang poin ke-14 dikurangi poin ke-15, hasilnya 84.096.000. Kemudian poin ke-17 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau setahunkan yaitu 6.614.400 rupiah. Untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya yaitu kosong. Untuk poin ke-19 PPh pasal 21 terutang yaitu sama 6.614.400.000. Kemudian poin ke-20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi yaitu kosong. Yang C, identitas pemotong. Nomor 1 NPWP (58.910.964.8) 6717.000. Untuk nama pemotongnya yaitu Rahmat Utomo dan tanggal pemotongnya yaitu tanggal 31 bulan 12 2022.
Baik, ini ada contoh kasus soal nomor 2. Azi ber-NPWP bekerja pada PT Sumber Makmur sebagai pegawai tetap sejak 1 April 2019. Diketahui status Azi belum menikah. Azi menerima gaji per bulannya sebesar 13 juta. Azi juga membayar iuran pensiun setiap bulan sebesar 2,3 juta. Hitung PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak April 2019 dan bagaimana bukti potongnya. Dan ini sebagai data tambahan, NPWP PT Sumber Makmur yaitu 82781482617000. Nama bendahara PT Sumber Makmur yakni Muhammad Rudi. NPWP bendahara 586954861700. NPWP AZI 885593151603000. NIK AZI 3515130130900001. Alamat AZI Jalan Kenanga nomor 20 Candi Sidoarjo. Jabatan AZI sebagai staf marketing. Baik, selanjutnya adalah untuk perhitungan PPh pasal 21. Dari soal tadi diketahui gaji sebulannya AZI ialah 13 juta. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Ini ya, 13 juta masukkan ke sini. Lalu penghasilan brutonya berapa? Karena tidak ada penambahan apapun selain gaji, maka di sini tulisannya ialah 13 juta. Lalu dikurangi biaya jabatan, yakni 13 juta dari gaji dikurang 5%. Dikali 5%, yakni 650. Nah, dalam rumusnya apabila sebulan itu ialah tidak lebih dari 500.000. Oleh karena itu, ini ditulis maksimalnya ialah 500.000. Lalu yang kedua ialah iuran pensiun. Iuran pensiun di sini AZI membayar setiap bulannya ialah 2,3 juta. Ini kita masukkan ke dalam sini 2,3 juta. Di total menjadi 2.800.000. Nah, dalam penghasilan neto sebulannya diketahui 13 juta dikurang 2.800.000 dihasilkan 10.200.000. Nah, apabila disetahunkan penghasilan neto tadi karena AZI ialah pegawai tetap sejak bulan April, maka ada 9 bulan. Nah, 9 bulan ini dikali 10.200.000 dari penghasilan neto sebulan tadi. Didapatkan 91.800 juta. Selanjutnya, untuk PTKP setahunnya. Karena status AZI ialah belum menikah, maka adalah TK 0. Jadi, hanya 54 juta saja. Selanjutnya, untuk jumlah PTKP setahun, diketahui 54 ini dikurang dari 91 jumlah penghasilan neto, didapatkan penghasilan kena pajak yaitu 34.800 juta. Selanjutnya PPh pasal 21 yang terutang. Karena penghasilan kena pajaknya tidak lebih dari 60 juta, maka akan dikalikan 5%. 37.800 juta dikali 5% ialah 1.890.000. Sedangkan PPh pasal 21 sebulannya ini dibagi menjadi 9 bulan. Karena tadi AZI baru bekerja sejak bulan April, maka 1.890.000 dibagi 9 didapatkan 2.210.000. Namun jika PPh pasal, maaf ini salah nggih. Ini AZI yang terutang setahun adalah sebesar ini 1.890.000. Seperti itu. Untuk selanjutnya, lampiran bukti potong soal kedua.
Untuk pengisian identitas perusahaan dan identitas penerima penghasilan yang dipotong itu sama seperti yang ada di contoh bukti potong yang di contoh soal 1 tadi, sama. Langsung saja untuk penghitungan. B. Rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Kode pajak, kode objek pajak itu diisi 21 strip 100 strip 01. Penghasilan bruto. Gaji setahun itu kan 13 juta. Disetahunkan jadi itu dikali 12. Itu hasilnya 156 juta. Terus tunjangan PPh itu diisi 0 sesuai dengan soalnya tadi. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya sama 0. Kemudian honor, rium dan imbalan lain sejenisnya jumlahnya 0. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja jumlahnya 0. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21 jumlahnya 0. Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR itu juga sama 0. Jadi, jumlah penghasilan bruto itu dijumlah jadi 156 juta. Pengurangan biaya jabatan, biaya pensiun. Itu 5 juta. Kita isi 5 juta. Iuran pensiun atau iuran THT atau JHT itu 2.300.000. Jadi jumlah pengurangannya itu 7.300.000. 7.300.000 ini. Perhitungan selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto setahun ya. Itu totalnya 148.700.000. Itu 156 juta dikurangi jumlah pengurangan tadi 7.300.000 itu hasilnya 148.700.000. Selanjutnya penghasilan neto masa sebelumnya itu 0. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun itu disetahunkan dikali. Jadi 148.700.000. Untuk selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak PTKP itu 67.500.000 itu dari untuk wajib pajak sendiri 54 juta.
Kemudian tambahan karena menikah 4.500.000, tambahan punya anak ke 1 4.500.000, tambahan punya anak kedua 4.500.000, dijumlah jadi 67.500.000. Penghasilan kena pajak setahun disetahunkan. Itu ketemu 81.200.000. Itu dari 148.700.000 dikurangi 67.500.000. Ketemunya 81.200.000 tadi. Selanjutnya PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan. Itu ketemu 6.180.000. Itu dari PPh pasal selanjutnya PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya itu 0. PPh pasal 21 terutang itu 6.180.000. Itu dari 5% dikali 67 juta, 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Kemudian 15% dikali 21.200.000 itu hasilnya 3.180.000. Jadi 3 juta tadi ditambah 3.180.000 itu hasilnya 6.180.000. Maaf, ini 0 ini. Yang ini 6.180.000. Terus PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu enggak ada strip. Untuk selanjutnya C, identitas pemotong. NPWP 58.610.954.8 strip 617.000 atas nama Muhammad Rudi. Tiga, tanggal dan tanda tangan 31 strip maaf ini nama Muhammad Rudi 31 strip 12 strip 2022.